Alhamdulillah, ucapan syukur kita dengan lisan dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan hidayah taufik kepada kita, kesadaran untuk tetap istiqomah, komitmen berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi satu keyakinan kita agar kita senantiasa berada dalam keridhoannya. Kajian pada pagi hari ini kita rujuk kepada surat 12 ayat 112, surat Hud ayat 112. Ikhwatu iman, setiap perintah dalam agama kita yang Allah perintahkan kepada kita maka pasti mengandung dua unsur tarbiyah, dua unsur pendidikan. Yang pertama, tarbiyatul a'mal, tarbiyah pendidikan yang sifatnya amaliyah, praktek pelaksanaan dari perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Salat umpamanya yang Allah perintahkan kepada kita dengan berbagai ayat. Allah perintahkan diantaranya aqimis shalah, tegakkanlah salat, atau aqimus shalah, lakukanlah salat. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pasti mengandung dua unsur. Pertama, unsur tarbiyah amaliyah, yang kedua unsur tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah atau unsur tarbiyah amaliyah, jelas kita sholat dimulai dengan takbiratul ihram sampai salam, itu merupakan amaliyah nyata, baik ucapan ataupun perbuatan kita yang dibuktikan dengan bil jawarih, anggota badan kita. Berdiri kita, ruku, sujud, kemudian sampai salam. Itu adalah tarbiyah, pendidikan yang sifatnya amaliyah, praktek langsung dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melakukan praktek amaliyah, tarbiyah amaliyah ini semau kita. Sampai kapanpun subuh tetap 2 rakaat, tak bisa kita robah dari 2 rakaat kemudian disamakan umpamanya dengan sholat fardu yang lainnya, minimal dengan maghrib umpamanya 3 rakaat, tidak bisa. Demikian dalam ruku kita tak bisa bacaannya diganti dengan Al-Fatihah, karena memang tata cara itu merupakan tarbiyah amaliyah yang kita tidak bisa merubah-rubahnya. Sampai kepada berapa kali kita sholat, jika ini merujuk kepada sholat fardu, berapa kali kita sholat, kapan kita sholat, dan lain sebagainya. Tata cara yang kita lakukan harus betul-betul merujuk kepada perintah Allah yang Rasul contohkan kepada kita seperti apa. Itulah kenapa kita dalam ikhtiyat, kehati-hatian kita dalam melakukan ibadah sholat, kenapa kita tidak ada talafut niat dalam sholat sebelum kita sholat. Umpama subuh masih sering dan masih kita lihat dengan melafadzkan talafut niat, umpamanya usolli fardhu subhi rakaataini dan seterusnya, karena itu merupakan tarbiyah amaliyah yang tidak Nabi contohkan.
kalimat itu, talafut niat itu dibuat oleh Haji Thaib bin Umar Jinib Samalanga, orang Aceh. Jadi bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh. Demikian dengan tarbiyah ruhiyahnya. Apa tarbiyah ruhiyah yang terkandung dalam sholat yang kita lakukan? Kita masih ingat ayat populer, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat akan mampu mencegah untuk tidak melakukan berbagai pelanggaran. Karena itulah ruh daripada sholat yang kita lakukan. Itulah buah daripada praktek amal sholat, berasar kepada akidah, keyakinan, keimanan untuk tetap terjaga, berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran, dosa-dosa, walau manusia tak ada yang luput dari segala kesalahan dan dosa, tapi paling tidak dengan sholat itu akan menjadi benteng untuk tidak begitu banyak melakukan pelanggaran. Ketika orang itu sholatnya rajin, korupsi tetap jalan, berarti ia hanya melaksanakan tarbiyah amaliyah, tidak sampai kepada tarbiyah ruhiyah. Hasil dari sholatnya tak dibuktikan dari pelaksanaan berupa berbagai pelanggaran yang ia lakukan. Kalau ada orang terus korupsi, sholatnya rajin, berarti ia tidak memiliki tarbiyah ruhiyah. Demikian dengan zakat, infak, dan sedekah yang Allah perintahkan kepada kita pasti mengandung dua unsur tarbiyah tadi. Ada tarbiyah amaliyah. Kapan seseorang zakat? Petani umpamanya, kapan dia zakat? Apa nunggu setahun atau setiap panen? Kadarnya berapa? Apakah kalau belum sampai 6,5 kintal sudah kena zakat atau belum? Itu semua adalah tarbiyah amaliyah yang harus dilakukan sesuai dengan aturan. Apa tarbiyah ruhiyah yang terkandung dalam zakat, infak, dan sedekah itu? Maka dengan zakat, sedekah, infak itu hendaknya bisa mampu memiliki tarbiyah ruhiyah, karena fungsi itu semua adalah tuzakkihim wa tutahhir, mampu untuk membersihkan jiwanya. Dengan zakat, infak, dan sedekah kiranya jiwanya akan terjauhkan dari sifat-sifat jelek, terutama adalah cinta kepada dunia yang berlebihan. Dengan infak, sedekah, dan zakat mampu menerpa dirinya untuk menjadi orang-orang yang tidak pelit, menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, yang Allah sukai. Demikian perintah-perintah yang lainnya, termasuk perintah berkurban dalam Quran yang Allah perintahkan dengan kalimat wanhar, fasolli li rabbika wanhar, salat dan kurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti di situ mengandung ada tarbiyah ruhiyah selain tarbiyah amaliyah. Binatang kurban yang kita sembelih bukan asal binatang kurban. Demikian waktu penyembelihannya kapan? Tidak boleh sembarang waktu, dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Kemudian mengandung tarbiyah ruhiyah dalam ibadah perintah kurban itu agar kita terhindar dari sifat pelit. Maka sedekah, infak, zakat yang kita lakukan kiranya Allah lipat gandakan pahala untuknya, sekaligus Allah buang sifat pelitnya, sifat-sifat buruknya yang terkait dengan cinta dunia yang berlebihan. Saum, ibadah puasa yang kita sudah lakukan di Ramadan 1 bulan yang lalu, di bulan Ramadan ada perintah tarbiyah amaliyah, ada perintah tarbiyah ruhiyah. Apa tarbiyah amaliyahnya? Jelas ditentukan kapan lamanya, dari kapan kita mulai saum, dari subuh sampai maghrib. Ada hal-hal yang harus kita jauhi agar saum kita tidak batal atau mengurangi nilai daripada saum kita. Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan penjelasan bahwa di antara asar tarbiyah ruhiyah dari saum itu adalah kiranya beres saum
akan bisa menghilangkan daripada sifat-sifat buruk, min zakatin nufus wa atlatir rodiah, mampu menghilangkan sifat-sifat buruk, kebiasaan jelek yang dilakukan sebelum saum Ramadan. Beres saum Ramadan kiranya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Itulah asar daripada ibadah saum yang Allah perintahkan kepada kita. Ibadah haji yang kita lakukan juga sama mengandung dua unsur tarbiyah, baik tarbiyah amaliyah atau tarbiyah ruhiyah. Orang berangkat haji tidak bebas dibatasi waktunya kapan, kaifiat tata cara hajinya seperti apa, sehingga Rasul perintahkan khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian ambil tata cara ibadah haji dari aku, tak boleh dari siapa-siapa. Kenapa? Karena mengandung unsur tarbiyah amaliyah dari mulai ihlal ketika sudah sampai kepada mikot sampai kemudian berakhir dengan tawaf wada, semuanya harus mengikuti aturan yang sudah Rasulullah contohkan, yang Allah perintahkan. Apa tarbiyah ruhiyah yang terkandung dalam ibadah haji itu? Untuk jiwa, untuk keimanan, untuk keyakinannya apa? Maka Imam Muslim meriwayatkan bahwa orang-orang yang sudah roja'u ilal hajj, orang-orang yang sudah pulang dari haji, maka hendaknya ia memiliki jiwa yang lebih peduli lagi dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, serta mampu meninggalkan kebiasaan buruk sebelum ia berangkat haji. Pulang haji, jiwanya cinta dengan berbagai kebaikan serta mampu meninggalkan kebiasaan buruk, akhlak jelek yang biasa ia lakukan ketika ia belum berangkat haji. Itulah ruhnya, tarbiyah ruhiyah yang terkandung dari perintah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kembali kepada ayat yang sudah kita bahas, yang sudah kita baca tadi, yakni ayat 12 dari ayat 112 dari surat yang ke-12. Allah tegaskan, fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah perintahkan kepada Rasul, hendaklah Anda istiqomah, Anda komitmen ya Muhammad, sebagaimana Anda sudah diperintahkan. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk istiqomah, untuk komitmen sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau. Berbagai macam perintah-perintah, termasuk perintah untuk tetap istiqomah dalam akidah yang lurus sesudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kalimat fastaqim kama umirta khususnya adalah kalimat fastaqim, hendaklah engkau Muhammad istiqomah, engkau komitmen dalam ketaatan sebagaimana engkau diperintahkan. Bila kita melihat syakul kalam pada kalimat fastaqim, di mana mengandung domir anta, perintahnya adalah kepada Nabi, lalu ada orang yang kurang teliti dalam memahami ayat ini, kemudian punya kesimpulan perintah untuk komitmen dalam ketaatan kepada Allah itu perintahnya khusus untuk Nabi, tak berlaku untuk kita. Lihat saja kalimatnya fastaqim, hendaklah engkau Muhammad bersikap komitmen istiqomah dalam ketaatan sebagaimana yang sudah diperintahkan. Kalau ini dipahami seperti itu, maka akhirnya kita tidak akan melaksanakan juga perintah-perintah yang lain. Kita mungkin tidak akan sholat. Kenapa? Perintah sholat juga untuk Nabi, aqimis sholat, tegakkanlah olehmu Muhammad sholat. Demikian sahabat diperintahkan. Artinya nanti kita tak perlu sholat lah, karena itu khusus katanya untuk Nabi, tak berlaku untuk kita. Maka untuk hal ini, untuk kalimat fastaqim ini, para ulama membuat kaidah, paling tidak ada 2 kaidah untuk bisa memahami ayat dengan tepat dan benar. Kaidah yang pertama, al-khitabul warid fi asrin nabi yasmulu man ba'dahum. Khitab, aturan yang terjadi di zaman Nabi akan terus berlaku untuk orang-orang yang datang sesudahnya. Al-khitabul warid
fi asrin nabi yasmulu man ba'dahum. Perintahnya kepada nabi, aturannya terjadi di zaman nabi, apakah untuk kita berlaku? Iya, karena ada kaidah seperti tadi, aturan yang terjadi di zaman nabi akan berlaku untuk siapa saja orang-orang yang datang kemudian, kecuali ada dalil yang memang itu khusus untuk nabi. Aturan sholat malam kewajiban buat nabi, untuk kita bukan wajib tapi sunnah. Perintah nikah untuk nabi tak dibatasi, untuk umatnya tak boleh lebih dari 4. Itu merupakan aturan yang baku, yang memang tidak bisa dirubah. Tetapi al-aslunya, perintah-perintah kepada nabi yang kemudian nabi lakukan, maka kita pun mengikutinya sebagaimana perintah dari Allah, walau khitabnya, walau perintahnya, kesannya hanya khusus untuk nabi. Ada orang-orang yang punya pemahaman seperti itu, bahkan ada yang berani mengimami kemudian membaca ayat qulnya nggak dibaca. Ketika baca qul huwallahu ahad, dia langsung Allahu ahad. Kenapa? Qulnya untuk nabi. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, ya-nya dibuang. Ayyuhal kafirun. Apa? Qulnya untuk nabi. Karena qul katakan oleh Muhammad. Ya. Jadi nggak dibaca qulnya. Maka nanti baca ayat yang tadi pun fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau Muhammad berlaku komitmen, istiqomah. Ini perintahnya untuk nabi, bukan untuk kita. Maka dijawab oleh para ulama kaidah yang pertama, al khitabul warid fi asrin nabi yasmulu man ba'dahum. Aturan yang terjadi di zaman nabi berlaku untuk siapa saja yang datang kemudian. Yang kedua, kaidah yang kedua, at-tabi'ut tabi'. Pengikut itu wajib mengikuti. Karena kita mengakui dan kita sudah bersyahadat bahwasanya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad, maka resikonya kita wajib untuk mengikuti apa yang Rasul contohkan kepada kita. Rasulnya sholat, kita sholat. Rasulnya saum, kita saum. Rasulnya zakat, kita zakat, dan lain sebagainya. Perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita wajib mengikuti, karena pengikut itu wajib mengikuti. Kalau sekedar ngaku kita cinta Nabi, tapi kemudian di akhirat oleh Rasul malah diusir karena kitanya pengakuan hanya di mulut, tidak dibuktikan dengan amaliyah nyata untuk membuktikan bahwa kita memang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu iman, Allah perintahkan untuk istiqomah, komitmen dalam ketaatan kepada Nabi. Maka ayat berikutnya, wa mang taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Ini lebih tegas bahwasanya yang diperintahkan komitmen bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk siapa saja, khususnya adalah untuk orang-orang yang taba ma'ak, orang-orang yang bertobat kepada Allah. Di zaman sahabat ada sekian sahabat yang ada sekian orang-orang yang tidak berangkat berperang, maka diperintahkan untuk bertobat. Dan tobat itu bukan sekedar tobat, tapi harus terus komitmen dalam ketaatan. Baru dinyatakan tobatnya benar bila dibuktikan sampai akhir hayatnya. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Ketika perintah istiqomah, domirnya anta, kamu Muhammad. Ketika jangan melampaui batas, domirnya pakainya antum, kalian. Bukan hanya tertuju kepada Nabi, tapi kepada seluruhnya. Jangan sampai melampaui batas. Seringkali kita mendengar kalimat togut dari togo, ya, seperti perintah Quran kepada Nabi Musa, idhab ila fir'aun innahu togo. Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia togo. Kita sering mendengar kalimat togut, tugian. Apa kalimat togut itu? Sering orang memahami kemudian pemerintah kafir karena negaranya berdasarkan Pancasila. Padahal Pancasila isinya persis sebagaimana isi daripada kitab Al-Quran kita. Dari mulai sila pertama sampai terakhir. Karena itu adalah
buatan para pendahulu kita, para ulama, para pejuang-pejuang untuk bisa diterima akidah itu, perintah itu dituangkan dalam 5 sila itu. Ikhwatul iman, oleh karena itu para tabi'in memberikan penjelasan, termasuk Ibnu Zaid memberikan tafsiran apa tughyan itu, apa togut itu. Kata beliau, tughyan itu, togut itu adalah khilafullah warukubu maksiyatih, orang yang menyalahi Allah. Khilafullah, menyalahi Allah dan terus-terusan berbuat durhaka kepadanya, itulah togut. Puncaknya ketika orang itu beribadah selain kepada Allah, maka itulah puncak daripada togut. Bahkan Fir'aun sudah melampaui batas dengan sebenarnya. Apa? Dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu satu bentuk ucapan yang sudah di luar batas. Maka kita diperintahkan untuk istiqomah dalam ketaatan, dan kita diperintahkan untuk istiqomah jangan sampai kita melampaui batas. Wala tatghaw. Ikhwatu iman, Islam mengajarkan hendaknya kita ini syaddidu wa qaribu. Hendaklah kita komitmen dalam ketaatan dan jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Di akhir ayat ini dengan ungkapan innahu bima ta'maluna basir. Isinya 2. Di sana ada perintah untuk istiqomah dalam ketaatan. Yang kedua juga harus istiqomah terus, jangan sampai melampaui batas. Maka diakhiri dengan ungkapan innahu bima ta'maluna basir. Kalimat ta'malun berbeda dengan kalimat taf'alun. Walaupun ta'malun dan taf'alun punya terjemahan yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu diartikannya dengan mengerjakan atau melakukan. Tapi berbeda ketika menggunakan kalimat ta'malun. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan. Ketika orang itu terus dalam ketaatan kepada Allah, ketika orang terus dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, itulah ta'malun. Itulah ta'malun. Makanya untuk dapat surga harus istiqomah dalam ketaatan. Lihat surat Wal Asri, apa syarat untuk tidak rugi? Ya, kesananya Pak, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amilu, sampai kapan kita amilu? Terus beramal sampai malaikat maut datang menjemput kita. Sampai kapan kita sholat 5 waktu? Sampai mati. Sampai kapan kita saum Ramadan? Sampai mati. Sampai kapan kita zakat? Sampai mati. Sampai kapan kita ngaji? Sampai mati. Itu syarat untuk mendapatkan kemuliaan istiqomah dalam ketaatan dengan amilu sampai akhir hayat. Ketika terus maksiat kepada Allah, terus kafir, tak mau Islam, itu juga amilu, cuman amilunya untuk kemaksiatan, maka pasti berujung dengan kerugian, menjadi ahli neraka untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena amal buruk yang ia lakukan, keyakinan yang ia miliki, kafir yang ia miliki sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita amilu dalam ketaatan, amilu dalam keimanan, sehingga kita menjadi orang-orang yang Allah muliakan kelak pada hari kiamat, menjadi ashabul jannah, bukan menjadi ashabun nar. Itu barangkali sebelum saya tutup, silakan bila ada pertanyaan. Saatnya untuk tanya jawab. Nanti dari Facebook juga ada masukan? Belum? Ya, baik. Dimulai dari saya dulu, Ustaz. Ini pembahasan tentang surat Hud ayat 112 tentang perintah istiqomah. Pertanyaannya adalah, mau dijelaskan tentang kiat-kiat bisa istiqomah.
kiat-kiat supaya bisa istiqomah. Kemudian satunya lagi tentu pasangannya ya. Apa penyebab kita tidak istiqomah atau penghalang istiqomah? Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa menjaga istiqomah? Terus kemudian yang kedua kebalikannya ya, penghambat atau penghalang istiqomah. Mohon penjelasannya. Ya. Apa kiat agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah? Kita mungkin masih ingat doa populer yang Rasul ajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, berikan keistiqomahan. Ya, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, berikan terus keteguhan, kekuatan hati untuk senantiasa tetap istiqomah melaksanakan agama ini. Maka ini menjadi kiat. Bagaimana caranya agar kita istiqomah? Jangan putus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita, kenapa kita selalu membaca surat Al-Fatihah? Bahkan isinya juga ada kalimat ihdinas syiratal mustaqim. Terjemahan Quran kita, kalimat itu diartikan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kita lihat arti begitu juga masih belum, ya masih ragu hati kita. Sebab ketika ada orang memberikan komentar, umat Islam itu masih bingung, setiap sholat selalu minta ditunjuki jalan yang lurus. Ada terjemahannya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kita melihat arti, ya seperti itu. Tapi kalau kita bagaimana kandungan makna daripada doa itu, tentu saja komentar mereka seperti itu sangat-sangat keliru. Karena tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu maknanya adalah kita minta kepada Allah agar istiqomah dalam ketaatan kepadanya, agar istiqomah dalam Islam sampai akhir hayatnya. Jadi perintah istiqomah juga dalam sholat. Mau yang pintar, mau yang bodoh, yang ulama, yang bukan ulama, pejabat orang biasa, ketika sholat sama doanya. Karena tak jaminan orang pintar tetap istiqomah dalam ketaatan. Itu yang menjadi nabi-nabi palsu, jangan dikira itu orang bodoh. Ya, musyalamah jangan dikatakan orang bodoh dia. Kalau pengertian bodohnya pengertian kita ya, bukan bodoh bentuk agama gitu. Yang sekarang peruksak agama, penista agama, secara ini dia bukan orang biasa. Ya, orang-orang pintar bukan menurut agama kita ya. Gitu. Akan seperti itu. Kenapa? Ketika belum menjabat, lurus dia. Sudah menjabat, lupa dengan aturan-aturan Allahnya, dilanggar semua umpamanya. Nah ini berarti kalimat doa dalam surat Al-Fatihahnya, tunjukilah kami jalan yang lurus, tidak Allah kabulkan kalau begitu. Berarti dalam sholatnya tidak ada asar, tarbiyah ruhiyahnya tidak ia punya, tidak ia miliki. Maka agar kita istiqomah dalam ketaatan, jangan putus, agar hati kita tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, kiat yang kedua, Quran sebagai petunjuk kita, maka pelajarilah Quran. Kalau bahasa saya, ngajinya jangan berhenti. Karena ruhnya di situ, Pak. Ruhnya di situ, di taklim itu ruhnya. Saya sering sampaikan, majlisnya
Nabi dalam memberikan tausiah dengan para sahabat, apa yang dirasakan oleh para sahabat? Ya Rasulullah, kalau kumpul sama Anda, berada dalam majlis Anda, akhirat tergambar. Seakan-akan kami berada dalam akhirat. Ya Rasul, kalau sudah pulang ke rumah, ke tempat masing-masing, lupa ya Rasulullah, apa yang kami rasakan ketika taklim bersama Anda dalam majlis, akhirat, keimanan naik. Begitu pulang lupa lagi. Maka di sini pentingnya taklim istiqomah. Taklim istiqomah. Jangan berhenti untuk belajar, karena kunci untuk dapat surga pun dengan taklim. Man salaka thoriqon yal tamisu fi ilman, dan seterusnya. Siapa yang meniti jalan untuk menggapai mencari ilmu, maka Allah mudahkan. Sahalallahu lahu, Allah mudahkan baginya surga. Maka untuk dapatkan surga tetap harus istiqomah juga dalam ilmu. Maka doa kepada Allah, hati tetap terpaut, terus connect sama Allah, itu pertahankan dengan banyak-banyak berdoa, karena Allah senang kalau kitanya banyak minta. Beda sama manusia, kalau kita sering dimintain kan kita mah kesel ya. Kalau Allah sering dimintai, Allah malah ridho dan senang. Banyak-banyaklah minta kepada Allah, karena ini terkait dengan komitmen ketaatan. Maka mintalah agar hati kita tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Karena al-qalbu itu yanqalib, bolak-balik. Hati itu robah-robah. Sekarang kita ada keimanan di majelis ini, pulang dari sini belum tentu hati kita masih ada keimanan seperti yang kita rasakan sekarang. Itulah namanya al-qalbu yanqalib, bolak-balik. Maka minta sama Allah, zat yang membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah agar hati kita tidak melenceng kepada jalur yang benar, tidak melenceng dari jalur yang benar, agar tetap istiqomah kepada Allah. Yang kedua, taklimnya. Karena begini, kenapa kita ini malas belajar? Karena tidak memahami dan tidak menyadari betapa pentingnya ilmu. Kita malas belajar, mau ngaji Quran, mau yang lainnya. Kenapa kita malas? Karena kita tidak merasakan dan tidak menyadari betapa pentingnya ilmu. Kalau di tanaman, ya tanaman kalau nggak disiram, kemarau panjang nggak disiram, mati. Demikian juga iman kita, bila tak ada ngaji maka khawatir berkurang, kemudian hilang. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Naiknya dengan apa? Dengan taklim. Yang kedua, naiknya dengan amal soleh. Bila kita mengerjakan amal soleh, maka iman lagi naik. Paling tidak tetap dalam ketaatan. Iman lagi naik. Ketika kita berbuat dosa, maksiat, imannya turun. Terus dosa, hilang iman itu. Bila terus-terusan berbuat dosa. Maka kiat yang ketiga, barangkali biasakan untuk berbuat kebaikan. Karena itu satu cara untuk dapat mengundang keberkahan dan mengundang keridhaan Allah. Kiranya itu menjadi jawaban ya, yang cukup. Barangkali istiqomah kepada Allah. Untuk bisa istiqomah kepada Allah, maka doanya jangan berhenti kepada Allah. Tentu saja doa dari hati, bukan sekedar di mulut. Kemudian taklimnya jangan berhenti, serta terus membiasakan dalam kebaikan-kebaikan. Karena memang kenapa kita belajar, kenapa kita ngaji? Ya agar amal baik kita meningkat, di samping kualitas iman kita pun bisa terbenahi dalam taklim. Itu barangkali. Ya, tinggal dibalik saja. Ya, tinggal dibalik saja. Sama Allahnya jarang connect. Ya kan? Khususnya adalah minta istiqomah tadi. Ya muqallibal qulub. Sama Allahnya jarang connect. Karena begini, setan akan mencari peluang. Kapan kita lengah? Bila kita tak ingat sama Allah, setan masuklah.
untuk bisa menguasainya. Selagi kita ingat connect sama Allah, maka setan tak berdaya. Jadi dibalik saja. Sama Allahnya tak boleh putus, terus berdoa. Sama Allahnya jangan putus, terus beribadah. Ada ibadah yang khusus tadi, taklim dipertahankan, karena itu adalah ruh daripada penggerak hati-hati kita untuk tetap istiqomah dalam keimanan. Jadi kenapa umat Islam seperti ini, Indonesia seperti ini? Karena dibandingkan dengan ngaji yang begini dengan yang tidak, jumlahnya tak imbang. Jumlahnya tak imbang. Apa Bapak kira para pejabat itu rajin ngaji? Kalaupun ada 1-2 orang, juga kalau benar ya kan? Itu rusaknya di situ. Makanya kenapa sahabat generasi terbaik? Pendidikan yang Rasul, pembinaan yang Rasul berikan sangat luar biasa, sehingga sahabat memiliki pribadi-pribadi yang luar biasa. Ada yang tiap hari, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu sekali, sesuai dengan kondisi. Tapi para sahabat itu punya kewajiban, kata Rasul, sampaikan yang hadir hari ini kepada yang tidak hadir. Jadi sahabat mah generasi terbaik. Di antara amaliyahnya, kalau hadir, ada sahabat yang tidak hadir, hasil ngajinya ia sampaikan kepada yang tidak hadir. Kalau kita enggak, kita cukup untuk diri sendiri. Teman akrab sehari-hari pun nggak dapat. Ya. Istrinya nanya, Pak tadi ngaji apa materinya? Papa juga lupa. Ya kan? Istri nggak dapat ilmu lah dari kita. Apalagi ke yang lain gitu. Orang terdekat dengan kita nggak dapat ilmu. Sahabat sudah hadir, kemudian sampaikan kepada yang lain. Sahabat yang tidak hadir di zaman Nabi nanya, tadi Rasul membahas apa? Wahyunya yang mana? Apa yang Rasul sampaikan? Kalau kita yang hadir tidak menyampaikan, yang nggak hadir nggak nanya. Iya, sangat jauh lah kondisinya. Itu sangat jauh. Tentang korban bisa Ustaz? Tentang hewan korban. Ya. Ya. Ini kebetulan ini terjadi, sudah tahu bahwa tuntunan berkorban itu nggak ada urunan di sekolah ya. Sudah tahu itu. Urunan korban itu nggak ada. Tapi dengan alasan untuk pendidikan anak supaya mengenal korban itu tetap dilaksanakan. Nah, saran Ustadz itu bagaimana ini untuk sekolah yang masih menyelenggarakan seperti itu, walaupun insya Allah sudah tahu ya, sudah tahu. Ya. Mohon penjelasannya. Guru harus menyampaikan kepada murid cara kurban yang benar sesuai dengan syariat. Guru menyampaikan, sampaikan. Mereka belum dikenai kewajiban, andai kata belum balik. Yang kedua, karena belum punya uang, ya kan? Perintah kurban kepada yang sudah balik, kepada yang punya uang. Ada materinya. Ketika tidak punya, jangankan anak-anak, orang tua pun kalau uangnya nggak ada, ya perintah itu tidak berlaku untuk yang tidak punya duit atau tak punya sapi gitu. Uangnya nggak punya tapi sapinya banyak, ya berarti kurban dengan materinya ada di situ. Jadi kalau alasannya ini untuk pendidikan, sampaikan oleh guru begini aturan kurban, ya kan? Urunan itu untuk sapi unta, tidak untuk kambing, kecuali 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, bukan orang lain. Ya kan? Ada kan 1 ekor kambing untuk keluarga, bukan untuk orang lain. Kalau di kelas itu kan sekian murid, orang tuanya kan beda-beda, bukan satu bapak itu, ya kan? Satu kelas itu, berarti orang lain. Maka syariatnya tidak seperti itu. Gitu. Ya kan ini pendidikan. Ya ajarkan pendidikan yang benar, yang sesuai dengan syariat Nabi, yakni tidak bisa 1 ekor kambing urunan 1 kelas, ya kan? Apakah nanti haram Pak dagingnya? Tidak, halal, ya kan, halal.
halal. Cuman caranya tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Itu saja. Dari sayap kiri, Ustaz. Melihat situasi sekarang ini, kita telah diuji di dalam istiqomah terhadap Allah, yang mana kita mengenal adanya suatu ikut campur para pengusaha ataupun para ulama di dalam mengatur kita beribadah. Untuk ini bagaimana hukumnya bila mana kita mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh para pengusaha ataupun para ulama dalam hal beribadah. Umpamanya saja kita berjamaah diharuskan untuk menjaga jarak. Kemudian di dalam hal berjamaah kita diatur tidak usah ada di musola ataupun di masjid, kita berjamaah di rumah. Padahal kita ingin melaksanakan tuntunan Allah ataupun tuntunan daripada Rasul. Bagaimanakah hukumnya bila mana kita melaksanakan aturan yang telah dilaksanakan ataupun diterapkan oleh para pengusaha tersebut? Yang kedua, kita mengenal adanya sunnah. Sunnah yang kita laksanakan adalah merupakan untuk penyempurnaan sholat wajib, yaitu sunnah rawatib dan sunnah yang 12 rakaat itu. Apakah benar sunnah tersebut merupakan kesempurnaan untuk pelaksanaan sholat wajib? Dan juga apakah sunnah tersebut mendapatkan suatu ganjaran ataupun pahala, yaitu akan dibangunkan rumah di dalam surga? Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama, la ta'ata fi maksiatillah. Tak boleh ada ketaatan dalam maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Siapapun yang perintahkan, hatta orang tua kita, kalau suruh berbuat dosa jangan mau, sekalipun orang tua kita, apalagi yang bukan orang tua kita. Satu, apakah perintah sholat, jaga jarak sesuai dengan ajaran agama kita? Nah, ini mungkin yang harus dibahas. Dalam hadis Nabi, man wasola soffan wasolahullah, wa man qata'ahullah. Siapa yang merapatkan saf, tidak diatur jaraknya semeter. Siapa yang rapatkan saf, Allah kasih rahmat kepadanya. Siapa yang tidak merapatkan saf, yang qata'a, putus-putus safnya, Allah tidak akan kasih rahmat. Kalau sudah bicara rahmat, bicara surga. Kalau sudah bicara rahmat, bicara surga. Artinya kalau rapatkan saf, Allah jamin untuk dapatkan surganya. Bila tak rapat, Allah tak jamin. Apakah sangat parah ujian yang Allah berikan? Apakah pasti kalau sholatnya rapat kamu pasti kena dan pasti mati? Apa begitu sekarang yang terjadi? Ya kan? Andai seperti wabah ta'un di zaman Nabi, siapa yang kena pasti mati, tak lihat umur, mau yang tua, mau yang muda, mau bayi sekalipun, kalau kena ta'un matilah. Kalau sekarang kan pilih-pilih Pak, yang belum balik mah enggak, sekarang mah
Sekarang yang kena corona itu yang lansia dan diamnya di rumah sakit. Ya kan? Andai benar wabah ini siapa yang kena pasti mati, maka masih ada solusi. Masih ada solusi untuk tidak menjarangkan SAP. Tetap rapat apa? Sholatlah di tempat masing-masing yang aman. Keluarga semuanya sehat, aman, berjamaah dengan keluarga. Tetangga-tetangga aman, berjamaah dengan tetangga. Kecuali yang imannya kuat, nyalinya kuat, siap mati, mah nggak nekat, sapnya rapat di masjid umum. Tapi kan sekarang apa seperti itu? Bahkan untuk merespon COVID-nya ada yang percaya, ada yang tidak. Jangan paksa kepada orang yang tidak percaya, karena ini bukan wahyu. Ya, karena praktek-praktek yang tidak benar terjadi itu yang membuat kemudian masyarakat awalnya percaya, akhirnya nggak percaya. Karena pemerintah sendiri umpamanya tidak mendidik kepada masyarakat untuk itu, ya kan? Jadi wabah yang sekarang anggaplah wabah ini ada, maka yang ini tidak seperti yang kita gambarkan di zaman Nabi Ta'un yang kena mati begitu. Mohon maaf, saya dari awal corona sampai sekarang tak pernah menjarangkan SAP dalam sholat. Bahkan saya orang yang paling capek, khutbah kedua dari Jumat pasti bab itu tersampaikan. Ya, nanti kan jamaah milih-milih. Paling tidak ada 5-6 orang sadar rapat. Syarat sah daripada berjamaahnya. Bapak masih ingat orang sholat sendirian di belakang tidak dianggap sholat, ya kan? Karena nggak masuk dalam aturan sholat dalam berjamaah. Ini 1 meter semua. Jadi imamnya sendiri, ya kan? Jadi munfarid semua itu tuh Pak. Maka khutbah kedua saya sampaikan hadis yang tadi. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi ketakutan yang berlebihan agama diruksak. Ya, menjaga jiwa kewajiban, tapi agama juga harus dijaga, jangan diruksak. Jadi dua-duanya dijaga, jiwa dijaga, perintah dari Allah, tapi agama juga dijaga, jangan diruksak. Mohon maaf, kalau sudah jarak seperti itu, agama diruksak demi jaga jiwa. Pak, kalau jiwa kena penyakit, ya itu urusan dunia. Tapi kalau sudah agama diruksak, akhirat urusannya, keselamatan kita. Sering saya sampaikan bahwa yang paling kita takuti adalah manakala kita meninggal dunia tidak menjaga agama kita atau kita tidak istiqomah dalam ketaatan. Itu yang paling kita takuti. Takut dengan COVID, ya silakan. Tapi yang paling kita takuti manakala agamanya tidak kita jaga, kita ruksak. Di antaranya tadi sampai Jumatan libur. Tidak libur, silakan Jumatan di tempat masing-masing. Kan begitu. Kan ada hadisnya Imam Ahmad. Sallu fi al-an sallu fi rihalikum, sekarang silakan Jumatnya di rumah masing-masing. Ketika dilanda banjir, jalan licin berlumpur, imamnya Ibnu Abbas waktu itu kepada muadzin sampaikan sholat di rumah masing-masing aja Jumatannya, maksudnya berjamaah Jumatan, karena syarat Jumat adalah berjamaah. Di rumah ada anak, ada cucu, ya kan? Pak, nggak bisa khutbah, apal surat wal asri dengan artinya, bacakan wal asri dengan artinya. Khutbah pertama baca wal asri dengan terjemahannya. Khutbah kedua, semoga Allah terima ya nak Jumatan kita. Komat, beres kok. Ya, Jumat berikutnya, inna a'tainakal kausar dibaca dengan artinya. Khutbah keduanya, semoga Allah terima ya nak Jumatan kita. Iya, komat, kan beres itu, gak susah sebenarnya. Jadi jangan libur Jumatan, nggak ada dalilnya libur Jumatan. Ya, Jumatan libur, duhur, mana pakai dalil duhur? Iya, ya kan? Kecuali di rumahnya kita paling ganteng,
perempuan semua, anak kita, nggak laki-laki, tetangga-tetangga juga pada kena COVID. Ya sudah, berarti duhur. Dan itu terjadi zaman sahabat. Ada sahabat yang tidak ikut Jumatan, itu bukan karena COVID, bukan karena taun, tidak bisa sampai ke masjid, banjir melanda, lumpur. Habis sholat duhur dia duduk di pintu. Sahabat-sahabat habis Jumatan ditanya, tadi khotib bahas apa? Emang kamu nggak Jumatan? Enggak, saya duhur. Duhur kenapa? Dia paling ganteng di rumah. Jadi nggak bisa terpenuhi syarat berjamaahnya. Baru duhur. Jadi jangan gampang begini. Duhur, jangan Jumatan. Jangan dulu itu ditempuh. Lakukan dulu sebisa mungkin Jumat di tempat masing-masing. Di antaranya dengan syarat berjamaah walaupun berdua. Ya kan? Bapak sama anak, bapak sama cucu silakan lakukan itu Jumatan. Tapi kan wabah yang sekarang Allah kasihkan sekarang kan tidak separah itu gitu. Dan alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan walaupun sholatnya tetap istiqomah dalam rapat saf, tidak dijarangkan. Cukup yang pertama. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Oh ya, saya sering sampaikan bahwa fungsi sunnah bagi kewajiban satu sebagai irtifa'u darajah, kenaikan derajat. Sholat tahajud untuk kenaikan derajat, untuk maqam mahmuda, itu dalilnya kan? Gitu. Seorang istri yang melaksanakan sholat 5 waktu, jaga auratnya, ya kan, taat kepada suami, sholat 5 waktu, tak bicara sunnah, sholat 5 waktu, jaga auratnya, kemudian saum, taat kepada suami, dakhalatil jannah, masuk surga. Maka hadis yang tadi, siapa yang rawatib 12 rakaat, banallahu lahu fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di, berarti itu irtifa'u darajah, paling tidak untuk menambah kelipatan pahala dari sunnah-sunnah yang ia lakukan. Maka fungsi sunnah selain daripada irtifa'u darajah, bisa untuk menambah berbagai macam pahala, juga bisa untuk menambal kekurangan nilai daripada sholat wajib kita. Yaumul qiyamah yang diperiksa, yang dihisab pertama dari amal-amal anggota badan kita adalah sholat. Ketika sholatnya kurang, Allah bertanya, sunnahnya ada tidak orang ini? Untuk nambal, Pak. Untuk nambal. Betul hadis yang tadi, seorang istri akan masuk surga walaupun nggak sholat sunnah. Tapi masalahnya pertanyaannya, apa sholat wajib kita sudah benar? Ikhlas tidak? Punya nilai tidak? Apa cukup nilainya? Kan begitu. Maka dengan sunnah-sunnah itulah diharapkan paling tidak untuk menambahi, melengkapi daripada kekurangan sholat wajib kita. Selain ada pahala yang tidak sedikit, juga untuk irtifa'u darajah. Kalau untuk irtifa'u darajah mungkin kita ragu ya, paling tidak menambahlah kekurangan nilai sholat kita, karena setiap sholat kita senantiasa dalam lamunan. Allahu Akbar. Wah, sudah kemana-mana pikiran sama Allahnya nggak nyambung, ya kan? Dengan sunnah itulah berharap untuk bisa menutupi kekurangan tadi dengan sunnah itu ya. Jadi dalam sholat kita mujahadah untuk bisa menepis lamunan-lamunan sholat kita agar tetap connect dengan Allah. Makanya kata Rasulullah, idza sholaita fasholli sholatan muwaddi. Kalau Anda sholat, jadikan seakan-akan itu sholat yang terakhir. Sholat muwaddi, sholat yang terakhir. Saya melanjutkan tadi jawaban yang melaksanakan protokol. Kalau yang kita sudah ngaji mungkin sudah paham, Ustaz. Setelah ini kan kita berpencar. Artinya pada saat di tengah jalan kita mau sholat di suatu musola atau masjid, ternyata memakai protokol seperti itu,
Sikap kita bagaimana Ustaz? Karena saya pernah 4 hari yang lalu di Margadana, Mas Bu, itu jaraknya nggak 1 meter, 1 orang lah. Terus saya masuk di selipan, dia langsung bergeser, malah lebih panjang. Apalagi pada saat awal sudah ada ping itu ya, silang. Lah saat kita mau seperti itu, sikap kita bagaimana? Atau kita nyari lagi, muter lagi, sehingga nanti bisa telat. Nah, sekarang pertanyaannya sikap kita pada saat menghadapi seperti itu. Kita mau Jumatan, ternyata begitu qomat jaga jarak semua, ya kan? Mau mundur nyari masjid lain nggak keburu, ya kan? Ya, maka mepetlah dengan orang sebelah. Kita mepet dengan orang, dipepet dia geser lagi, sudah kita sudah berusaha, ya kan? Nah, ya kan? Gitu, mepet dengan sebelah, dia mepet tambah jauh lagi, terus pasti mentok nanti, mentok ke tembok. Tuh. Jadi maksudnya begini, usahakan sebisa mungkin. Bila tidak bisa, itulah ad-darurah tubihul mahdurat. Kalau sudah tahu begitu, jangan diulangi ke situ lagi. Sudah nyari masjid di Nurul Iman baik, Nurul Hidayah, nyari yang aman gitu. Nyari keamanan dan keselamatan dunia akhirat. Ibu-ibu satu lagi barangkali. Ini ada pertanyaan dari Facebook, Ustaz. Jika sudah ada perintah dan contoh terkait ibadah yang sudah seperti dilakukan Rasulullah, kenapa banyak terjadi perbedaan dalam melakukannya? Bahkan ada yang mengatasnamakan ijtihad. Ya. Nabinya sama. Ya, nabinya satu umpamanya. Untuk zaman, untuk masing-masing zaman, nabinya sama. Kenapa ya ibadahnya kok berbeda? Kan nabinya sama. Ya. Jawaban pertama, kata Nabi, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wasunnati khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi, siapa yang hidup sesudah kita, Nabi enggak ada, sahabat pun enggak ada, siapa yang hidup sesudah kita pasti akan mendapati perbedaan yang begitu banyak. Lalu apa perbedaan itu dibiarkan begitu saja? Kamu nggak Jumatan, udah nggak apa-apa, itu pendapat kamu. Anda punya keyakinan duhur lebih utama daripada Jumatan. Duhur 4 rakaat, Jumat cuma 2. Mana pahalanya lebih banyak, 4 sama 2? Mangga. Apa begitu? Dibiarkan begitu saja, semuanya liar. Perbedaan itu terjadi. Ada yang tarawih 23 rakaat selesai dalam 7 menit. Ya kan? Berapa menit? Ya ngebut. Entah baca apa itu. Apa itu dibiarkan? Ya kan? Udah, mangga, Anda lebih pinter. Sehingga nanti Islam rusak, lebih parah lagi. Maka perintah Nabi, fa'alaikum bisunnati wasunnati khulafa'ir rasyidin. Para khalifah sahabat menjadi rujukan, hadis Nabi menjadi pegangan. Imam Malik ditanya, Imam Malik ya, bukan zaman kita nih, bukan Malik zaman sekarang. Imam Malik ditanya oleh muridnya, wahai Imam Malik, saya menanyakan satu persoalan agama kepada 2 orang.
Dua orangnya orang-orang yang Masya Allah secara keilmuan dan secara kepribadian, soleh dan berilmu. Tapi jawabannya beda. Jawabannya beda. Pastilah. Pasti. Jawabannya beda. Bolehkah saya memilih sesuai dengan selera? Saya simpatinya dengan si A. Udahlah saya mah kasih A aja. Senangnya sama si A. Enggak memperhatikan jawabannya. Enggak memperhatikan apakah sesuai atau tidak. Enggak memberikan dalil. Yang ini yang B dalilnya ayatnya begini, Qurannya begini, hadisnya begini. Enggak diambil karena jiwanya sudah simpati sama yang ini. Boleh enggak Imam Malik begitu? Boleh enggak saya begitu? Kata Imam Malik, tidak boleh. Mal haqqo illa wahid. Tidak ada satu kebenaran kecuali satu. Cari sebisa mungkin. Kalau sudah mencari ternyata salah, tidak disalahkan karena kita sudah mencari. Saya sering sampaikan, dulu kita kalau mau wudu, nawaitul wudu ali rafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Ustadz apal mantan. Saat itu ilmu kita nyampenya di situ dari guru ngaji kita. Lalu kita dapat ilmu dari yang lain. Itu bukan contoh Nabi. Nah, dalam hadis Nabi, kalau mau wudhu, bacalah bismillah. Nih hadisnya begini. Yang tadi hadisnya nggak ada. Maka kita wajib hijrah. Al-muhajir man hajara. Ya, ma hajara naha anhu. Hijrah dari yang salah kepada yang benar. Pahala hijrahnya luar biasa. Ya kan? Orang akan dapat kelipatan pahala manakala man ahsana islamah, orang yang baguskan Islamnya, maka setiap kebaikan yang dilakukan Allah lipat gandakan. Tapi kalau kita sudah tahu tetap mengerjakan yang salah, bukan kelipatan pahala, ia dapat dosanya tetap ya dosa yang lalu jadikan dosa, tambah dosa yang baru, tak mau menerima mana yang benar. Jadi sebisa mungkin Imam Malik mengajarkan cari sampai dapat. Karena mal haqqo illa wahid. Tak ada kebenaran kecuali satu ketika terjadi tanakut bertentangan. Bukan pilihannya, karena ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadod. Kalau ikhtilaf tanawu itu pilihan. Bacaan ruku macam-macam, ada subhana rabbil azim. Ada subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya. Ada subhanakallahumma rabbana dan seterusnya. Ya kan? Itu namanya ikhtilaf tanawu. Ya, perbedaan tapi tanawu macam-macamnya untuk pilihan. Biasanya itu untuk pilihan, bukan tadod. Kalau tadod itu betul-betul berbeda. Dalilnya berbeda sehingga tak bisa dipaksakan untuk ke situ. Jadi seperti itu. Istihad, dan istihad kan tidak gampang. Tak semua orang bisa istihad, ya kan? Disiplin ilmu yang luar biasa. Saya belum masuk untuk bisa istihad, belum masuk. Gitu. Makanya ketika Rasulullah tidak ada, sahabat ngumpul. Rasul nggak ada, Nabi tidak ada, sahabat ngumpul. Untuk menampung berbagai persoalan, pertanyaan yang datang dari umat. Sahabat ngumpul. Sahabat tidak ada, tapi masih mampu ngumpul. Jadi tidak diserahkan kepada per orang. Sampai nanti dari sekian sahabat, karena sudah dapat legal dari Nabi, kalau nanti ada terjadi perbedaan, maka sahabat mana yang diutamakan? Ketika sama-sama sahabat, pendapatnya berbeda. Baik dalam memahami ayat atau bab yang lainnya. Contoh kasus di Madinah ya, ada seorang tabi'in praktek sholat gerhana persis seperti subuh.
Ya. Abdurrahman namanya, bukan Abdurrahman sahabat. Saudaranya Urwah. Mujahid ditanya, Urwah, saudaramu Abdurrahman itu ngimamin sholat gerhana persis seperti subuh. Apa jawaban Urwah? Naam. Ya, itu sudah menyalahi sunnah. Itu sudah menyalahi sunnah. Kenapa ada praktek sholat gerhana salah? Pelaksanaannya seperti subuh. Satu, zaman sahabat, zaman tabi'in, sholat gerhana jarang. Sehingga bisa lupa. Kita saja yang setahun kadang gerhana 2 kali masih juga nggak ingat bagaimana kaifiat sholat gerhana. Ingat-ingat ya, 2 rakaat, setiap rakaat rukunya 2 kali, sujud seperti biasa, Al-Fatihahnya setiap rakaat 2 kali, demikian bacaan surat atau ayat yang lainnya. Kan begitu prakteknya. Kadang-kadang masih ada ustadz-ustadz yang nanya juga ke kita gitu. Saya sering kalau sudah momen Ramadan dari Ali Irsad datang, Ustadz saya mau lupa lagi tata caranya sholat gerhana. Terangin lagi sama kita, itu ustadznya. Bagaimana umat? Kenapa? Karena gerhana ini sholat yang memang jarang-jarang terjadi. Maka di zaman tabi'in Nabi sudah tidak ada, Aisyah masih ada masih ada beberapa para tabi'in pernah terjadi praktek sholat gerhana persis seperti subuh. Karena mungkin baca hadisnya juga sholat gerhana itu 2 rakaat. Pikirnya udah aja seperti subuh, ya kan? Satu itu. Kedua, mungkin sudah lupa. Kan kadang-kadang kita juga lupa. Sholat Idul Fitri takbirnya cuman 7, 5-nya tidak karena lupa langsung Al-Fatihah. Bahkan ada yang tidak ada takbir, enggak ada takbir 75. Sekali baik langsung Al-Fatihah umpama karena lupa. Ya manusiawi. Ya, manusiawi seperti itu. Jadi kenapa sih ibadah selalu terjadi perbedaan, bahkan ada yang hari Jumat tidak Jumatan? Nah, itu masalahnya. Semakin jauh dari Nabi akan semakin banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran protokol sholat. Ya kan? Terjadi pelanggaran ini. Ini kan ikhtilaf Pak. Bab rapatnya sab. Ya mangga, teliti, tanyakan yang berdasarkan dalil yang mana, yang tidak yang mana. Itu kan tugas kita. Itu tidak, udah jangan repot-repot, udah jangan ngurusin orang, kita masing-masing saja. Yang nggak Jumatan udah biar jangan diurusin. Ya kapan kita dakwahnya, amar ma'rufnya mana? Kalau nanti semuanya begitukan semua, maka kewajiban kita sebisa kita, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kita diperintahkan untuk menyampaikan sebisa kita. Saya tahu itu nggak benar, tapi saya nggak hafal dalil. Ya sudah, ya. Daripada nanti ribut, sampaikan menurut yang sanggup. Gitu. Jadi itu semakin jauh dari Nabi ibarat air Pak. Dari mata airnya bersih nih, sampai ke Brebes. Kotornya luar biasa. Di mana kotornya? Di mana? Di jalannya ada tikus mati, hanyut, apalagi, ya, dan kotoran yang lainnya, itu kan? Sampai ke Brebes kotor. Ini kan dari sananya jernih. Kenapa jadi kotor? Kotornya di jalan. Di zaman nabinya bersih. Nabinya tidak ada, sahabat tidak ada. Kok jadi begini ya Islam tuh? Ya itu contohnya tadi. Kewajiban kita, air yang kotor tadi silakan disaring sedemikian rupa agar menjadi jernih, walaupun tak sejernih awal. Sebisa kita. Sebisa kita tak melafadzkan usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati imam-imaman makmum-makmuman sendirian adaan lillahi ta'ala. Sebisa mungkin tinggalkan itu. Kenapa? Itu bagian daripada kotoran yang tidak Nabi ajarkan. Itu bikinan Haji Thaib bin Umar Jenib Samalanga, orang Aceh. Mau ikut Haji Thaib, tak ikut Nabi. Saya tidak salahkan Haji Thaibnya. Mangga yang senang talafut niat ikut Haji Thaib bin Umar Jenib Samalanga. Yang ikut Nabi tak usah talafut niat, karena Nabi tak mengajarkan itu.
Cukup? Ya, udah siang. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.